Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma alimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wasidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Bapak ibu jamaah Masjid Al-Mubarak yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram, masih membahas bab sholatil Jumu'ah, bab sholat Jumu'ah, sampai hadis ke-457. Wa anhu radhiyallahu anhu, dan dari sahabat Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakara yaumal jumu'ati, menyebutkan tentang masalah hari Jumat. Faqala, kemudian beliau bersabda, fihi sa'atun, di hari Jumat ada waktu, la yuwafiquha abdun muslim, tidaklah menjumpai waktu tersebut seorang hamba yang muslim, wa huwa qaimun yusalli, dalam keadaan dia berdiri sholat, yas'alullaha azza wa jalla syai'an, dia meminta kepada Allah sesuatu hajat, illa a'tahu iya, kecuali Allah akan berikan, Allah akan kabulkan hajat tersebut. Wa asyara biyadihi yuqalliduha, Abu Hurairah mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat dengan tangan beliau yang menunjukkan waktu tersebut hanya sebentar. Wa fi riwayatin li muslimin, dan di dalam riwayat Muslim, wahya sa'atun khafifatun, waktu tersebut adalah waktu khafifah yang sebentar. Bapak ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, hadis ini menerangkan tentang keutamaan dari hari Jumat. Hari Jumat dianjurkan bagi seorang muslim itu untuk memperbanyak doa. Ini keutamanya di situ. Dianjurkan pada hari Jumat seorang muslim itu memperbanyak doa, terutama pada saat-saat diijabai doa. Dan di hari Jumat, kata Nabi, ada waktu di mana waktu itu adalah waktu istijabah, waktu dikabulkannya doa. Maka di sini diterangkan oleh Nabi, di hari Jumat itu ada satu waktu di mana ketika ada seorang hamba yang muslim berdoa kepada Allah suatu hajat dan bertepatan dengan waktu tersebut, maka hajatnya akan dikabulkan oleh Allah. Nah, jadi di hari Jumat ini ada waktu-waktu tertentu di mana di situ adalah waktu istijabah. Dan disebutkan di dalam hadis ini waktunya hanya sebentar. Ya, waktunya hanya sebentar. Nah, kemudian para ulama itu berbeda pendapat di dalam menentukan waktu ini kapan. Di hari Jumat, betul. Tapi waktunya itu kapan? Nah, maka di sinilah perbedaan pendapat di antara ulama. Sampai-sampai di dalam kitab Fathul Bari, Ibnu Hajar Al-Asqalani itu menukil banyak pendapat sampai 43.
sampai 43 pendapat di dalam menentukan waktu istijabah pada hari Jumat itu kapan. Nah, akan tetapi Syekh Shalih Fauzan itu mengatakan dari 43 pendapat itu ada 2 pendapat yang paling kuat di antara waktu-waktu istijabah di hari Jumat. Ini menurut beliau 43 pendapat yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari. Menurut Syekh Shalih Fauzan itu ada 2 pendapat yang paling kuat. Pendapat yang pertama itu waktunya adalah antara khotib duduk di antara 2 khutbah sampai selesainya dilaksanakannya sholat Jumat. Jadi waktu istijabahnya itu ketika khotib duduk di antara 2 khutbah. Sampai kapan? Sampai selesainya sholat Jumat. Ini pendapat kuat ini menurut Syekh Shalih Fauzan. Kemudian pendapat yang kedua ini juga kuat juga, yaitu antara asar sampai maghrib. Jadi antara asar sampai maghrib di situ ada waktu di situ waktunya. Antara khotib duduk di antara 2 khutbah sampai selesainya waktu sholat Jumat di situ ada waktu. Nah, ini 2 pendapat ini menurut beliau adalah pendapat yang terkuat dari 43 pendapat. Nah, maka di dalam hadis yang berikutnya, hadis ke-459, ini sebagai dalil dari 2 pendapat itu. Nah, jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani itu meskipun di dalam Fathul Bari menyebutkan 43 pendapat, tapi yang disebutkan dalilnya di dalam kitab Bulughul Maram cuma 2. Ya. Jadi beliau menukil 43 pendapat di dalam menentukan waktu istijabah di hari Jumat itu, tetapi yang disebutkan dalilnya cuma 2 pendapat. Nah, makanya ya pendapat yang terkuat ya itu 2. Nah, hadis ke-459. Wa an Abi Burdata an abihi radhiyallahu anhu maqala. Dari Abu Burdah dari ayahnya radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hiya ma baina an yajlisal imamu ila an tuqtas salat. Hiya waktu istijabah di hari Jumat, ma baina an yajlisal imam, antara duduknya imam di antara 2 khutbah, ila an tuqtas salatu, sampai sholat Jumat itu selesai. Rawahu Muslimun, hadis riwayat Imam Muslim. Wa rajjaha Daruqutni annahu min qauli Abi Burdah, dan Imam Daruqutni merojehkan ini adalah kalam atau perkataan dari Abu Burdah, bukan perkataan Nabi. Nah, ini namanya pentarjihan hadis. Ya, kalau Imam Daruqutni mengatakan hadis ini adalah mauquf. Ya, hadis ini adalah mauquf, tapi meskipun mauquf itu bisa dibahas. Nah, jadi ini hadis menunjukkan pendapat yang pertama, bahwasanya waktu istijabah itu antara khotib duduk di antara 2 khutbah sampai selesai sholat Jumat. Kemudian hadis ke-460 sampai 461 itu pendapat yang kedua, yaitu waktu istijabah, waktu dikabulkannya doa di hari Jumat itu antara asar sampai maghrib. Wa fi hadis Abdullah ibn Salamin inda Ibni Majah. Wa fi hadis Abdullah ibn Salamin
Ibni Majah. Di dalam hadis dari riwayat Abdullah bin Salam dikeluarkan oleh Ibnu Majah. Wa an Jabirin inda Abi Dawud wan Nasa'i, dan dari sahabat Jabir riwayat Abu Dawud dan riwayat Nasa'i, annaha ma bainal asri ila ghurubi syamsi, waktu istijabah itu antara asar sampai maghrib, ya, sampai tenggelamnya matahari. Nah, di sini ada ucapan dari Ibnu Hajar al-Asqalani, wa qad ikhtalafa fiha ala aktsara min arba'ina qaulan amlaituha fi syarhil Bukhari, dan sungguh ada perbedaan pendapat di dalam masalah ini. Wa qad ukhtulifa fiha, ya, masalah penentuan waktu istijabah itu ada perbedaan pendapat, lebih dari 40 pendapat yang beliau tulis sebutkan di dalam kitab Fathul Bari. Ala kulli hal, Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Jadi perbanyaklah berdoa, ya, kapanpun, ya, ketika di hari Jumat. Tetapi yang sangat dianjurkan adalah berdoa ketika itu khotib, duduk di antara dua khutbah sampai selesai sholat Jumat, atau antara asar sampai maghrib. Nah, itu perbanyak berdoa. Nah, ya, mudah-mudahan, ya, hajat Bapak Ibu ketika berdoa di waktu-waktu itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian hadis selanjutnya, hadis ke-462. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, madoti sunnatu, berlaku dalam sunnah Nabi, anna fi kulli arba'ina fasaidan jumu'atun, anna fi kulli arba'ina fasaidan jumu'atan, berlaku di dalam sunnah Nabi bahwasanya setiap 40 orang laki-laki fasaidan atau lebih jumu'atan boleh dilaksanakan sholat Jumat. Rawahu Daruqutni bi isnadin dhaif, riwayat Daruqutni dengan sanad yang dhaif. Nah, jadi hadis ini Bapak Ibu menjadi perselisihan di antara ulama ahli fikih berkaitan dengan syarat sah, nah, dilaksanakannya sholat Jumat, berkaitan dengan jumlah orang yang melaksanakan sholat Jumat. Nah, sholat Jumat itu wajibnya berapa orang? Ya, artinya sholat Jumat itu dikatakan sah itu kalau sudah berapa orang. Nah, itu. Maka di sini ada beberapa perbedaan pendapat di antara ulama. Jadi sahnya itu boleh melakukan sholat Jumat itu ketika jumlah orangnya itu berapa. Nah, maka pendapat yang pertama adalah pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad itu berpendapat bahwasanya la tuqamu illa bi arba'ina rajulan fa'aksa, tidak didirikan sholat Jumat kecuali dengan adanya 40 orang laki-laki yang balik, kemudian yang mukim, atau lebih dari 40. Nah, kalau memang kurang dari 40 ya sudah, tidak dilaksanakan sholat Jumat, tapi dilaksanakannya sholat duhur. Ini menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dengan berdalil hadis ini. Ya, artinya madati sunnatu, telah berlaku sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ana fi kulli arba'ina fasaidan jumu'ah,
bahwasanya kalau sudah mencapai 40 itu bisa didirikan sholat Jumat. Maka kalau kurang dari 40 tidak didirikan sholat Jumat tapi sholat zuhur. Nah, kemudian hadis riwayat Imam Baihaqi dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu mengatakan annahu sallallahu alaihi wasallam jama'a bil Madinati wa kanu arba'ina rajulan. Hadis riwayat Imam Baihaqi dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mendirikan sholat Jumat pertama, beliau itu sholat dengan 40 orang sahabat. Jadi dengan dalil ini menunjukkan syarat didirikannya sholat Jumatnya harus ada 40 orang jamaah yang balik laki-laki, kemudian yang muhrim. Ini pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Nah, kemudian pendapat Imam Malik dalam mazhab Malikiyah. Dalam mazhab Malikiyah bahwasanya jumlah yang dianggap sah untuk melaksanakan sholat Jumat itu isna asyara rajulan, yaitu ketika ada jamaah mencapai 12 orang. 12 orang laki-laki yang balik dan yang muhrim. Dalilnya apa? Dalilnya yang sudah kita bahas, yaitu riwayat Muslim dari sahabat Jabir. Ketika Nabi khutbah, kemudian datang rombongan dagang, kemudian semuanya pada menuju rombongan dagang itu untuk berjual beli. Yang sisa di masjid itu hanya 12 orang. Nah, maka di dalam mazhab Maliki itu syaratnya berarti minimalnya ada 12 orang jamaah. Nah, ini menurut mazhab Maliki. Nah, kemudian di dalam pendapat ketiga, yaitu pendapatnya Abu Hanifah. Pendapatnya Abu Hanifah mengatakan minimalnya ada 3 orang jamaah, ya, 3 orang jamaah selain daripada imam, ya, 3 jamaah selain daripada imam. Beliau itu mengatakan bahwasanya paling minimal disebut jamaah itu ketika apa? Ada 3 orang. Nah, itu menurut pendapat beliau. Nah, kemudian Ibnu Taimiyah dan juga muridnya Ibnul Qayyim mengatakan paling minimalnya adalah 1 imam dan 2 jamaah, imam dan khatib. Ya, jadi yang mendengarkan 2 orang. Karena Nabi itu pernah mengatakan idza kuntum salasah fal ya ummahum ahaduh. Kalau memang kalian itu bertiga, maka hendaklah yang 1 itu jadi imam. Maka ini berlaku pada sholat jamaah, pada sholat Jumu'ah. Nah, ala kulli halin ini pendapat yang lebih mudah, ya. Kalau misalnya warga sini kalau Jumatannya itu jauh sekali, ya, kemudian ya didirikan sholat Jumat di sini atas izin RT, atas izin RW, ya sudah dilaksanakan meskipun beberapa, ya. Itu yang penting ada imam dan 2 jamaah yang mendengarkan. Ada salah satu masjid demikian, karena masjid yang untuk sholat Jumat jauh, dan juga akan repot bagi orang-orang yang sepuh. Nah, makanya atas izin RT sama RW, nah kemudian dibolehkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Ya, tetap kalau mau melaksanakan sholat Jumat, yaitu koordinasi dengan ya tokoh setempat, ya, RT RW itu diberitahu. Kalau mau diperbolehkan ya dilaksanakan. Nah, jadi ya ini pendapat yang ya lebih mudah, terutama bagi
warga yang memang ketika sholat Jumatnya jauh dan di situ ada masjid dekat ya, tapi orangnya apa sedikit. Nah, ini mungkin bisa dipraktekkan demikian. Tapi ya alhamdulillah kalau wilayah Brebes ini kalau Jumatannya kayaknya lebih dari 40 gitu. Ya lebih dari 40. Meskipun datangnya itu pas waktu qomat atau datangnya pas waktu adzan, yang penting ada 40, kayaknya lebih 40 itu. Ya. Nah, jadi ini apa namanya tahqiq daripada Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Qayyim ini apa namanya lebih mudah untuk bisa dipraktekkan ya, apalagi misalnya kalau keadaannya tadi ya masjidnya jauh, kemudian ada orang-orang yang sepuh itu kesusahan, sedangkan di situ ada masjid yang memang bisa digunakan ya, tapi tadi perlu koordinasi daripada RT dan RW. Nah, itu ya, soalnya mohon maaf itu jadi ada masjid itu bukan masjid ya, musola, tadinya musola, masjidnya dekat ya, tapi ingin mendirikan apa sholat Jumat ya, punya usut ternyata ada dendam pribadi antara pengurus masjid dengan musola itu. Oh, kalau yang seperti ini jangan itu, masa urusan pribadi itu bawa-bawa jamaah untuk apa namanya sholat Jumat. Akhirnya ya RT RW tidak mengizinkan, demikian itu. Nah, tapi ya yang afdolnya itu ya dalam satu RW itu satu masjid ya, dalam satu komplek ya satu masjid. Syiarnya itu ada ya, orang pulang Jumatan berbondong-bondong itu kan apa namanya syiarnya itu nampak untuk apa ya, untuk menunjukkan apa namanya kerjasama ya jamaah syiar Nah, selanjutnya hadis ke 463. Wa an Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, dari sahabat Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yastaghfiru, beliau berdoa memohonkan ampunan lil mukminina, bagi orang-orang mukmin laki-laki, wal mukminati, dan orang-orang mukmin perempuan, fi kulli jumu'atin, setiap khutbah Jumat. Rawahul Bazzaru bi isnadin layyin, hadis riwayatkan Bazzar dengan sanad yang layyin. Nah, Bapak Ibu-ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, di dalam hadis ini menunjukkan tentang rukun khutbah. Di antara rukun khutbah itu adalah doa pada khutbah kedua. Ini doa pada khutbah kedua. Nah, dan di sini disebutkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan, memohonkan ampunan bagi orang-orang mukmin yang laki-laki dan orang-orang mukmin yang perempuan. Makanya kalau kita menghadiri sholat Jumat, khotib itu ya pasti mengucapkan Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Nah, itu adalah apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mendoakan, dan biasanya kalau sudah Allahumma gfir itu sudah pada bangun, pada melek ya, dan itu yang sudah ditunggu-tunggu itu ya, seolah-olah itu kalau Allahumma gfir itu sudah amin, itu kan sudah pada bangun tuh yang tidur itu kan ya, apalagi yang tidur di tiang itu ya.
Nah, jadi ini hadisnya. Nah, kemudian orang yang paling berhak didoakan di dalam khutbah Jumat itu adalah pemimpin kaum muslimin. Jadi didoakan kebaikan, ya, didoakan kebaikan, jangan didoakan apa yang tidak baik, jangan. Nah, di dalam mazhab ahlu sunnah wal jamaah itu mendoakan pemimpin dengan doa yang baik, ya. Allahumma wafiq ulata umurina lima tuhibbu wa tardah. Ya Allah, berikanlah taufik kepada pemimpin-pemimpin kami, pemimpin-pemimpin kaum muslimin, untuk melaksanakan apa yang engkau cintai ya Allah dan apa yang engkau ridhoi. Ini doakan yang baik itu. Nah, makanya kalau mohon maaf ya menjelek-jelekan pemimpin sampai-sampai menyebutkan nama di khutbah-khutbah itu tidaklah etis, ya, tidaklah baik. Yang baik itu apa? Mendoakan, meskipun pemimpin-pemimpin itu dolim, ya, mendoakan yang baik. Jadi bagi khotib, ya, ada doa yang disisipkan di dalam doa pada saat khutbah Jumat untuk pemimpin kaum muslimin, ya, supaya diberi kemudahan, diberi taufik untuk melaksanakan amanat, untuk menjalankan amanat ya sesuai dengan apa yang Allah ridhoi dan apa yang Allah cintai. Nah, Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masalah yaitu ketika khotib Jumat itu berdoa, apakah dia itu mengangkat kedua tangannya dan juga makmum mengangkat kedua tangan. Jadi masalahnya ketika khotib Jumat itu sedang berkhutbah, kemudian di khutbah kedua itu membacakan doa, apakah khotib tersebut mengangkat kedua tangan, begitu juga jamaah yang mengaminkan. Nah, ini apa namanya, masalah yang memang harus dibahas. Di dalam masalah ini memang ulama itu yang berbeda pendapat. Yang pertama, bagi khotib dan makmum itu boleh untuk mengangkat kedua tangan. Khotib mengangkat kedua tangan pada saat khutbah Jumat, dan apa namanya, makmum jamaah itu mengaminkan dengan mengangkat kedua tangan. Nah, ini diperbolehkan, dan ini termasuk bagian daripada adab doa berdasarkan keumuman hadis Nabi. Apa keumuman hadis Nabi? Yaitu riwayat Imam Ahmad, riwayat Ibnu Majah, riwayat Tirmidzi, dan juga riwayat Al-Hakim dari sahabat Salman radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha hayyun karim. Allah itu adalah zat yang malu dan zat yang maha dermawan. Yastahi, Allah itu malu, idza rafa'a rajulu ilaihi yadayhi, apabila ada seseorang itu mengangkat kedua tangannya berdoa, anjaruddahuma sifran khaibataini, kemudian mengembalikan kedua tangannya tersebut dalam keadaan tidak mendapatkan apa-apa. Maka di sini ada lafaz mengangkat kedua tangan di dalam berdoa. Maka ini mencakup semua doa dan mencakup semua orang, bagi imam ataupun Nah, ini pendapat yang pertama. Nah, pendapat yang kedua itu bagi imam dan makmum tidak perlu mengangkat kedua tangan, kecuali kalau di dalam khutbah istisqa, ya, kecuali dalam khutbah istisqa.
Nah, dalilnya apa? Dalilnya adalah riwayat Imam Nasai, Imam Tirmidzi, Muslim dan Ahmad dari sahabat Husain bin Abdurrahman. Husain bin Abdurrahman beliau mengatakan kuntu ila janbi Imarah bin Ru'aibah. Jadi ini ada cerita sahabat Husain bin Abdurrahman ini duduk dekat dengan sahabat Imarah bin Ru'aibah pada saat sholat Jumat, dan sholat Jumat diimami atau yang menjadi khotib pada saat khutbah Jumat adalah Bishr bin Marwan. Bishr bin Marwan itu ya salah satu dari khalifah Umayyin. Nah, kemudian ketika Bishr bin Marwan ini khutbah, kemudian beliau itu membaca doa. Kemudian Bishr bin Marwan ini mengangkat kedua tangan di doa sholat Jumat, di doa khutbah Jumat. Kemudian sahabat Imarah bin Ru'aibah ini mengatakan qabbahallahu hatainil yadain. Kata sahabat Imarah bin Ru'aibah ini, semoga Allah menjelekkan kedua tangan itu. Artinya ini bahasa pengingkaran. Bahasa pengingkaran yang disampaikan oleh Imarah bin Ru'aibah. Mudah-mudahan Allah itu menjelekkan tangan, itu kedua tangannya. Nah, kemudian sahabat Imarah bin Ru'aibah mengatakan, saya ini senantiasa melihat Nabi itu khutbah Jumat. Beliau itu ketika berdoa hanya doanya itu menunjuk ya dengan jari telunjuk ya ke atas seperti ini. Nah, maka dengan dalil inilah sebagian ulama mengatakan kalau khutbah Jumat ya demikian. Nah, kemudian begitu juga makmum ya tidak mengangkat tangan. Nah, jadi ini perbedaan pendapat. Ada yang mengambil keumuman hadis, ada yang mengambil hadis ini. Nah, berikutnya ketika khotib itu membacakan doa, apakah kita sebagai jamaah atau makmum itu mengamini atau kita diam saja ya, kita mengamini atau diam saja. Nah, maka pendapat jumhur ulama ketika ada seorang khotib Jumat itu berkhutbah kemudian membaca doa, makmum jamaah itu mengamini ya, mengamini. Ini pendapat jumhur ulama. Disebutkan di dalam kitab At-Taj wal Iqlil, dan ini termasuk Mukhtasar Khalil di dalam mazhab Imam Malik, yaitu disampaikan oleh Al-Baji. Beliau mengatakan la khilafa fit ta'mini inda du'ail khatib. Tidak ada khilaf, kata beliau, di dalam permasalahan bolehnya mengamini doa sang khotib ya. Cuman perbedaan pendapatnya itu di dalam masalah mengamininya itu dijaharkan atau tidak dijaharkan. Nah, ini hanya perbedaan pendapatnya dijaharkan atau tidak dijaharkan. Ya cukup mengucapkan amin, amin. Bagi yang memang meyakini tidak mengangkat tangan, ya sudah mengucapkan amin amin tanpa mengangkat kedua tangan. Tapi bagi yang meyakini mengangkat tangan dan itu termasuk bagian daripada doa, amin kan doa. Artinya apa? Ya Allah kabulkannya, sudah amin amin. Nah itu. Nah ini artinya di dalam masalah ini ya ada keluasan. Ya artinya ketika orang itu mengamini ya doanya khotib Jumat, nah, ini menurut Al-Baji itu khilaf, tidak ada khilaf bahwasanya boleh mengamini doanya khotib Jumat. Nah, tapi yang menjadi khilaf adalah apakah aminnya itu dikeraskan apa tidak. Nah,
Jadi ini boleh diamini. Nah, ini permasalahan doa ketika khotib membacakan doa. Berikutnya hadis 464. Wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma, dari sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana fil khutbah, beliau dalam keadaan khutbah, yaqra'u ayatin, beliau membaca beberapa ayat minal Qur'ani, dari Al-Qur'an, yudzakirun nasa, mengingatkan kepada manusia. Hadis rawahu Abu Dawud, hadis riwayat Abu Dawud, wa asluhu fi Muslim, dan asalnya itu dalam riwayat Muslim. Ini juga sebagai dalil yang menunjukkan rukun khutbah Jumat adalah membaca ayat atau beberapa ayat di dalam Al-Quran. Ini termasuk rukun, karena Nabi itu setiap Jumat khotib, menjadi khotib, beliau itu membaca Al-Quranul Karim ya di dalam sholat khutbah Jumatnya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.